Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat bergabung. Kami mengucapkan kepada ayah dan bunda yang mungkin hari Sabtu yang seharusnya libur, ternyata diisi dengan kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti sharing session dengan Pak Kiki terkait dengan Edmodo sebagai salah satu media pembelajaran yang saat ini kita gunakan khususnya di SD Al Azhar Sukabumi Talaga Bestari. Tidak lupa sholawat beserta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari zaman jahiliyah dan hingga zaman yang terang benderang ini. Baiklah, perkenalkan saya Ratri Kurniawardani sebagai MC pada kesempatan kali ini dan mungkin kurang lebih akan selama 1 jam kita akan mendengarkan dan menyimak bersama penjelasan tentang Edmodo yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Ardian. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang mengapa sih kita itu menggunakan Edmodo. Padahal di pembelajaran daring sebelum tahun ajaran 2020-2021 kita menggunakan Google Classroom sebagai salah satu media pembelajaran kita. Namun di tahun pembelajaran yang baru ini kita menggunakan Edmodo sebagai media pembelajarannya. Yang pertama, tentunya kita memilih Edmodo sebagai media pembelajaran karena Edmodo memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Yang pertama adalah bahwa orang tua itu bisa join ke dalam Edmodo sehingga orang tua bisa mengontrol tugas-tugas Ananda yang diberikan oleh guru. Misalnya guru sudah memberikan tugas, apakah Ananda sudah mengerjakan atau belum, orang tua bisa mengecek di Edmodo. Kemudian yang kedua, kita menggunakan Edmodo karena memang mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi dan dilihat dari tampilannya sebetulnya Edmodo lebih menarik jika dibandingkan dengan Google Classroom. Kemudian Edmodo sendiri juga lebih interaktif sehingga Ananda bisa berkomunikasi secara langsung dengan guru tanpa harus menggunakan media sosial lainnya. Seperti itu. Baiklah, mungkin tidak panjang lebar dari saya, marilah kita membuka sharing session pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Ardian. Kepada Pak Kiki, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Sebelum saya memaparkan sedikit tentang apa itu Edmodo, yang insya Allah sudah yang akan kita pakai. Terlebih dahulu, mungkin ada banyak orang tua yang belum mengenal, ya. Siapa saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kiki Ardian. Alhamdulillah di tahun ajaran ini saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 6 dan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Mungkin banyak permasalahan yang terkait tentang daring ini yang selama daring ini kita dan orang tua banyak disibukkan dengan proses pembelajaran sifatnya jarak jauh. Nah, kenapa sekolah menggunakan Edmodo? Padahal di tahun sebelumnya kita sudah menggunakan Google Classroom, ya. Dan ini jelas menjadikan pembelajaran baik guru, orang tua ataupun siswa menjadi beban tambahan tersendiri. Ya, karena harus belajar lagi. Ya. Yang pertama, sebenarnya Edmodo sendiri bukan barang yang baru ya, dan juga bukan tahun ini yang pernah pertama kali digunakan, tidak. Tapi kami pernah pakai itu
beberapa tahun sebelumnya pernah juga menggunakan Edmodo. Mungkin kalau mamanya Akira, waktu saya menjadi wali kelas 5 dulu, ya, di waktu angkatannya Akira yang sekarang kakak Akiranya di SMP, itu kami pernah coba menggunakan Edmodo, ya. Tapi kemudian kembali beralih menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, terkait dengan daring sekarang ini, maka mau tidak mau, kami harus mencoba kembali untuk menggunakan Edmodo. Ya. Kenapa menggunakan, tadi Bu Ratri bilang, kenapa beralih menggunakan dari Google Classroom ke Edmodo? Pertama, Google Classroom sendiri yang menggunakan platform dari perusahaan Google, itu mohon maaf tadi sinyalnya sedikit terputus. Saya lanjutkan kembali. Dari 1 minggu kami mencoba untuk menggunakan Edmodo, ternyata masih memiliki beberapa kendala, terutama dari segi siswa. Yang pertama, ada siswa yang masih belum bisa menginstal Edmodo. Kemudian ada yang sudah bisa menginstal, tapi kemudian penggunaan Gmail atau emailnya masih banyak yang lupa. Kemudian yang ketiga, banyak siswa itu yang masih belum paham cara mengirimkan tugas kembali ke gurunya ketika ada penugasan. Insya Allah di sharing session hari ini kita akan coba membahas itu, bagaimana troubleshoot-nya supaya nanti ketika siswa itu mengembalikan tugas ke gurunya masing-masing itu dengan lancar, tidak ada kendala. Insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke troubleshoot, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Kami persilahkan. Baik, bagi ayah bunda mungkin yang ada pertanyaan, silakan di unmute sendiri dan mohon disampaikan pertanyaannya. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak Kiki, boleh dilanjutkan? Tidak ada, baik. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya tentang Edmodo, saya akan coba melanjutkan tentang beberapa troubleshoot yang biasa dialami orang baik orang tua maupun siswa kita. Yang pertama, biasanya dari login ke Edmodo sendiri. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Edmodo sendiri bisa digunakan baik di laptop, PC, ataupun Android on, ya. Dan masing-masing tampilannya berbeda-beda. Antara Android dengan di PC tampilannya sedikit berbeda. Ya. Untuk Edmodo sendiri, pada fitur dasarnya sebenarnya terbagi atas 3 bagian. Akun yang pertama itu akun yang diperuntukkan untuk guru, kemudian ada akun yang diperuntukkan khusus untuk siswa sendiri, dan ada akun yang diperuntukkan untuk orang tua. Ya. Nah, akun untuk orang tua sendiri sengaja dibuat oleh pihak Edmodo untuk melihat sejauh mana tugas-tugas yang diberikan. Kemudian sejauh mana juga tugas itu sudah terselesaikan atau belum. Ya. Jadi orang tua mengetahui apa tugas-tugas anaknya, kemudian kalau ada anak yang belum mengerjakan bisa menegurnya, dan juga bisa melihat nilai dari setiap tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Baik, yang pertama, kita mulai dari troubleshoot masalah login. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Baik, ini tampilan Edmodo versi handphone. Ini kebetulan di handphone saya sendiri, ya. Ini tampilan Edmodo versi handphone. Kita akan coba ya.
Maaf, Bu Ratri, apakah share screen saya terlihat di sana? Ada gambar warna hitamnya Pak Kiki, kotak warna Iya, hitam. betul. Ada terlihat berarti ya? Terlihat. Itu Nah, sudah adalah muncul Pak ya. sudah muncul, ya itu Sudah. langsung dari handphone saya sendiri soalnya. Ya. Jadi ini adalah tampilan Edmodo di handphone, kemudian ada tampilan Edmodo via PC. Nah, seperti ini. Yang banyak terjadi biasanya orang tua itu ketika login bermasalah. Yang pertama, permasalahan ini biasanya di email atau di akunnya. Ya, kita coba login saja. Kalau di PC, ya, kita login. Nah ini ada beberapa pilihan di Edmodo sendiri, pilihan login. Ada yang login langsung menggunakan Google yang sudah default terpasang di handphone kita. Contoh misalkan ini saya menggunakan sudah default saya, ya. Ini sudah otomatis. Nanti ketika kita login menggunakan option Google, maka akan otomatis menggunakan akun yang aktif seperti ini, ya. Kalau tidak menggunakan akun yang aktif seperti ini, ya kita bisa menggunakan langsung dari diketik di sini. Nah, yang banyak permasalahan terjadi, banyak orang tua yang lupa akan emailnya sendiri, ya, ataupun anandanya yang karena biasanya kan dibuatkan oleh orang tua, ya, dia lupa nama emailnya dan nama passwordnya. Nah ini untuk password sendiri di Gmail, ya, apabila Ananda terlupa, kita bisa merefreshnya atau mengganti password kita. Ya, contoh misalkan ini di Gmail, ya. Di Gmail sendiri ketika kita pertama kali membuat email atau di Gmail biasanya akan dimintai dua option. Yang pertama option pemulihan email. Biasanya kita akan memberikan email kedua apabila terjadi permasalahan di email kita yang sedang kita buat, supaya nanti ketika ada pemulihan password bisa ke email yang kedua, ataupun bisa optionnya adalah ke nomor handphone biasanya, ya, untuk jadi pemulihan emailnya bisa seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjut ke login Edmodo. Karena saya sudah menggunakan default email saya tidak perlu memasukkan email saya yang di sini. Cukup kita klik saja sebenarnya, ya, klik di sini di Google langsung, maka akan otomatis akan masuk ke Edmodo sesuai default emailnya. Nah, ini sudah masuk. Kita tunggu sebentar sampai Edmodonya tampil. Nah, untuk akun yang saya gunakan ini adalah akun khusus untuk guru, ya. Ini tampilan akun Edmodo di versi gurunya, versi pengajar. Tentu akan sedikit berbeda tampilannya dengan versi siswa, ya, walaupun tidak jauh beda. Dan akan sedikit berbeda tampilannya apabila digunakan untuk versi handphone. Ini contoh versi handphone, saya akan buka, ya, akun Edmodo. Ini versi di handphone kita atau handphone Anandanya. Nah, di sini di bagian bawah ada akun untuk masuk login-nya, ya. Ada login di sini, kita klik saja. Ya. Nah, tampilannya hampir sama dengan yang versi PC, ya. Ada pilihan masuknya menggunakan Google dan ada yang langsung menggunakan diketik di sini. Ya, apabila langsung kita bisa pilih saja. Kalau memang default Gmail-nya sudah sesuai, kita langsung masuk menggunakan akun Google. Nah, ini di sini, ya. Ini ada beberapa pilihan email yang terpasang di handphone saya. Ya, kita pilih misalkan contoh untuk Anandanya, misalkan saya sudah membuatkan akun siswa, ya, untuk saya sendiri pakai untuk memantau dari sisi siswanya. Contoh saya menggunakan siswa fiktif, ya, akun siswa fiktif, kita akan masuk. Nah ini
Maka saya akan masuk. Nah, ini adalah versi di Edmodo, versi untuk siswanya. Di sini hanya 2 tampilan, ada aktivitas tersini dan ada kelas saya. Ya, aktivitas terkini itu adalah info-info yang sudah di-share di dalam kelas. Ya, di sini ternyata ada tugas dari ini kelas 3 kalau tidak salah. Ini soal tugas kelas 3 yang kemarin sudah di-share Bu Tari. Ya. Nah, ini ada informasinya. Kemudian kita scroll ke bawah, ternyata masih banyak lagi tugas-tugas lainnya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada pilihan kelas saya. Nah, kelas saya ini misalkan kita ada pilihan kelas saya. Nah, kelas saya ini adalah kelas yang kita ikut bergabung. Misalkan Anandanya ada di kelas 3, maka nanti hanya akan tampil ASBTB third grade. Ya. Kalau Anandanya gabung dengan kelas 6, maka akan tampilnya ASBTB sixth grade. Ya. Jadi harus diperhatikan Bapak Bunda sekalian, pemilihan kelasnya. Jangan sampai salah masuk kelas. Di awal pembelajaran kemarin Anandanya sudah diberikan info terkait kode join kelas. Ya, kemarin ada beberapa Anandanya yang salah masuk kelas ternyata. Ya. Kenapa bisa salah masuk kelas? Ternyata yang digunakan kode join-nya adalah kelas yang berbeda dengan kelas yang seharusnya dimasuki. Contoh, kemarin ketika di video tutorial kami menggunakan kode join kelas 6. Ya, ternyata ada beberapa orang tua yang berbeda kelas di kelas 3 kalau tidak salah, ternyata menggunakan kode join-nya kelas 6 sehingga yang tampil di kelasnya adalah kelas 6 bukan kelas 3. Jadi tolong diperhatikan yang pertama adalah kode join-nya jangan sampai salah. Ya. Terus bagaimana Pak misalkan tanpa sengaja Ananda itu keluar dari kelas. Nah, ini ada kejadian seperti itu. Ya. Tanpa sengaja keluar sehingga akhirnya dia tidak menemukan kelasnya. Nah, bisa masuk lagi tidak? Bisa. Ya, tinggal masukkan kembali kode join-nya ya, sesuai dengan kelasnya. Ya. Terus Pak, ada juga yang salah masuk kelas juga ternyata. Nah, kalau salah masuk kelas bisa di-remove kelasnya. Yang salah masuk tadi kemudian bisa join lagi dengan kelas yang seharusnya. Caranya bagaimana? Ya, kita meremove kelasnya. Ya, mudah sekali cara meremove kelas. Misalkan saya akan coba remove kelas 6. Oh, ternyata saya salah datang. Saya salah masuk kelas. Yang pertama tinggal pilih saja. Ya, sebentar. Ya, kelas saya, kelas 6. Nah, kemudian di sana ada pengaturan, tinggal keluar dari kelas. Ya, contoh saya keluar dari kelas, maka otomatis saya akan keluar dari kelas. Terus bagaimana kalau misalkan terlanjur salah mengeluarkan kelas atau salah keluar? Ya, kita bisa join kembali. Caranya dengan pilih tanda tambah plus yang ada di bawah, kemudian kita klik, kemudian kita tinggal masukkan kode kelasnya, ya sesuai dengan kode kelas kita. Ya, tinggal masukkan, kemudian pilih gabung. Ya, baik itu. Kemudian apa lagi ya? Yang kemarin banyak mas. Itu dari sisi siswa. Ya. Kemudian bagaimana dari sisi guru? Nah, ini adalah tampilan dari sisi guru. Ya. Edmodo dari sisi guru atau kami sebagai pengajar. Sebentar, sedang loading terlebih dulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk Ananda sekalian. Dari sisi pengajar ada 3 penugasan, 3 bentuk penugasan. Ya,
yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ada penugasan berbentuk info, ya. Ada yang sifatnya info, ada yang sifatnya penugasan, dan ada yang sifatnya kuis. Nah, ini harus diperhatikan, ya, karena berbeda-beda penanganannya. Contoh di sini saya kelas 6, ya. Sebentar. Nah, ini dari sisi, baik, masih agak sedikit loading, kita coba yang dari sisi siswa kembali. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Ananda. Yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan ada 3 bentuk penugasan. Yang pertama ada info, sifatnya info saja, ya. Kemudian ada yang sifatnya tugas, ada yang sifatnya kuis. Nah, contoh ini adalah yang sifatnya tugas, ya. Kalau yang sifatnya tugas, di sini biasanya ada lihat hasil, ya. Lihat hasil. Ini sifatnya tugas, ya. Ada yang sifatnya kuis. Nah, contoh sifatnya kuis, misalkan kerjakan kuis, maka itu sifatnya kuis. Dan ada yang sifatnya info. Kalau yang sifatnya info, dia hanya berupa informasi saja tanpa sebentar. Ini sifatnya info. Nah, contoh ini sifatnya info, ya. Kalau yang sifatnya info, dia tidak ada perintah untuk mengerjakan, ya. Tapi biasanya ini adalah permintaan dari guru. Biasanya ada informasi di sini harus berbuat apa? Harus mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Ya, tapi di sini tidak ada perintah untuk, di bawahnya tidak ada perintah untuk mengerjakan. Ya. Kemudian ada kuis juga tadi. Ini kuis. Nah, kalau kuis ada sebentuknya seperti ini. Ada review kuis, ada lain sebagainya. Atau mengerjakan kuis. Dan masing-masing butuh penanganan yang berbeda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini masih harus Anandanya harus disampaikan ya Bu, Bapak. Penanganannya seperti apa. Kalau yang bentuknya kuis, itu Anandanya tinggal mengisi langsung saja. Misalkan contoh ini bentuknya kuis. Ya, contoh yang lain ini sudah pernah saya kerjakan. Sebentar ya. Ini contoh kuis lagi. Bukan. Sebentar. Ini aja yang lagi. Nah, ini contoh bentuknya kuis. Kalau bentuknya kuis, itu tolong diperhatikan, ya. Yang pertama, kuis itu langsung dikerjakan, ya. Saat itu juga. Karena biasanya kalau untuk kuis, ada waktu pengerjaannya. Entah itu 1 jam, setengah jam, 2 jam, tergantung dari guru yang men-setting tugasnya. Dan juga yang kedua yang harus diperhatikan adalah lama waktu. Ya, selain ada dibatasi waktu dan ada due date atau batas waktu pengerjaan, ya. Kalau untuk batas waktu pengerjaan biasanya guru mengasih tugas itu sampai 1 hari atau 2 hari pengerjaan. Sedangkan kalau kuis biasanya 1 jam atau 2 jam. Ya, tolong diperhatikan. Kemarin ada permasalahan, si anak sudah membuka kuis, ya, tapi kemudian ditinggal tanpa sadar, ternyata hanya diberikan waktu hanya 1 jam, sehingga ketika dia membuka kembali sudah terlewat 1 jamnya dan akhirnya kuisnya tidak terselesaikan. Nah, terpaksa nilainya kosong. Nah, ini jadi tolong perhatikan ketika ada penugasan berupa kuis, ya, siswa harus sudah standby dan langsung mengerjakannya tanpa ditunda lagi. Berbeda halnya dengan sifatnya penugasan. Ya, kalau sifatnya penugasan, ya, contoh sifatnya penugasan. Ini, nah ini sifatnya penugasan. Ya, kalau sifatnya penugasan di bawahnya akan ada pilihan lihat tugas. Nah, ini sifatnya penugasan. Ya. Kalau sifatnya penugasan biasanya dibatasi oleh hari, ya, oleh guru.
Jadi tolong diperhatikan jangan sampai terlewat harinya. Kalau sudah terlewat harinya, ya ada kemungkinan besar tidak bisa mengumpulkan kembali, sehingga nilainya kosong. Ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang masih banyak anandanya yang salah mengumpulkan tugas, yang seharusnya langsung via Edmodo, tapi ternyata dia lihat lewat WA langsung ke gurunya karena ada pertanyaan, Bu, saya masih belum bisa mengerjakannya. Nah, hari ini kita akan coba bagaimana sih cara mengumpulkan tugas via Edmodo. Ya, baik. Bagaimana sih cara mengumpulkan tugas via Edmodo? Yang pertama kita lihat dulu jenis tugasnya. Kalau tugasnya berupa kuis, bisa langsung dikerjakan saat itu juga. Ya, kalau tugasnya berupa penugasan, contoh misalkan penugasannya ini, ada tugas dari kelas 3 SBDP dari Butari. Ya, anak-anaknya diminta tugasnya itu berupa ada file tugasnya, ya, worksheet-nya, kemudian ada tugasnya seperti apa. Ya, bisa nanti Anda bisa langsung lihat, ya, download saja tugasnya. Misalnya ada worksheet-nya, kita akan tekan worksheet-nya, minta izin, kemudian kita pilih iya, maka akan kita bisa lihat tugasnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian setelah itu Anandanya mengerjakan boleh langsung via laptop atau via handphonenya, boleh juga langsung. Kalau bagaimana Pak kalau misalkan tidak punya printer atau tidak punya laptop di rumah, boleh nggak pakai buku? Ya, nah itu tergantung dari gurunya masing-masing. Misalkan di sini ternyata apabila ada perintahnya, materinya tentang menghias ikan. Nah, apabila ada printer di rumah, maksudnya boleh di-print dan hias. Bila tidak ada, boleh gambar sendiri, dan setelah selesai difoto dan dikirimkan. Nah ini, difoto dan dikirimkan ini ternyata masih banyak anandanya yang belum paham. Ya, ada kemarin yang mengirim fotonya lewat WA. Kalau misalkan anaknya 40, ya handphone gurunya 40, WA dari anak semua. Ya, padahal di sana dimintanya kirimkan langsung via Edmodo. Ya, ada juga yang mengirimkannya via komen. Ya, sehingga ada orang tua yang takut ada anak yang lain melihat hasil kerja dari anaknya. Nah, ini yang masih belum yang masih keliru cara mengirimkan tugasnya kembali. Ya, padahal caranya sangat mudah. Ketika kita ingin mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan, di sini ada perintah di bawah, lihat yang mengumpulkan. Ya, tinggal kita klik saja lihat yang mengumpulkan. Nah, oh ternyata ini SPDP-nya sudah habis. Ya, kita cari dulu. Ya, ternyata ini sudah berakhir kemarin. Nah, ini tolong diperhatikan ya Bapak, Bunda. Expire dari tugasnya. Ini ternyata tugas yang saya kerjakan ini sudah berakhir kemarin, sehingga saya tidak bisa mengirim kembali tugasnya. Sehingga tanggal jatuh tempo telah selesai dan tugas ini dikunci. Sehingga akhirnya anandanya tidak bisa mendapat nilai dari tugasnya. Kita coba cari yang lain ya. Ada tidak yang lain? Nah, ini kita coba lihat tugas. Oh, ini ada tugas. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengumpulnya? Ternyata berakhir juga. Mohon maaf, kita cari yang belum. Ya. Kita coba di notifikasi. Nah, ini notifikasi. Kalau notifikasi ini pemberitahuan tugas-tugas yang ada. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ya. Tidak ada SPDP. Kita lihat. Sebentar. Expire semua. Sepertinya tugas di kelas 3 ini saya belum mengerjakan semua.
Start ya, cari-cari dulu. Mana ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Saya cari dulu tugas yang belum expire. Ya, karena sepertinya di kelas 3 ini banyak yang sudah expire, jadi saya nggak bisa mengerjakan atau tidak bisa mengumpulkan. Bentar saya join kelas dulu ke kelas 6. Ini kode join kelas 6. Nah, kalau mau, oh iya, sekalian saja, apabila Bunda sekalian ingin join uh, kelas, ya, contoh saya ini join kelas kode kelas 6. Ya, jadi kalau ada Bunda yang kelas 6, nanti siswanya menggunakan join ini. Nah, ini sebentar. Bagaimana kalau pengen join kembali ke kelasnya, sekalian saja. Jadi tinggal pilih tanda plus ini, kemudian masukkan kode kelasnya yang tadi, yang sudah saya, mana tadi? Ketik boleh, kita XE RI 4J. Nah, ini adalah kode kelas 6. Ya, tinggal kita pilih, setelah diketik, pilih gabung. Nah, saya sudah masuk ke kelas 6. Sudah ada lagi. Nah, ini kita lihat tugas di kelas 6. Apakah ada yang belum expire? Nah, ini sifatnya tugas yang berupa info saja. Nah, kalau sifatnya info, nah ini tugasnya juga info. Nah, ini kerjakan kuis. Nah, ini lihat tugas. Kita coba sudah expire belum ya? Terkirim tanggal 23 Juli. Kita lihat. Nah, ini ada tugas kelas 6. Ya, contoh. Bagaimana mengirimkannya setelah anandanya. Nah, ini. Ya. Ini contohnya. Saya sudah mengumpulkan. Kita cari dulu yang belum mengumpulkan. Saya sudah kemarin sudah mengumpulkan. Ini ada tugas Borini, tugas Bu Wahyu, kerjakan kuis, Bu Ratri, kuis. Nah, kita lihat ini ada tugas dari saya, dikumpulkan tanggal 2, sudah expire belum? Oh, ternyata expire. Ya. Kalau bagaimana kalau misalkan expire? Kita masih bisa tidak mengumpulkan tugasnya? Nah, ya, sebenarnya hampir sama caranya tugas yang belum expire ataupun yang tidak expire. Ya, cara mengumpulkannya bagaimana? Ya, ini tinggal kita ketik di sini, ketik tanggapan Anda. Biasanya ini berupa komentar kita. Maaf ya Pak, saya telat mengumpulkan. Nah, misalkan ini komennya. Terus bagaimana mengumpulkan filenya atau hasil fotoannya atau hasil print atau hasil ketikan kita atau hasil ketikan anak, tugas anak. Yang pertama tinggal kita pilih sisipkan. Nah, ini sisipkan filenya. Kalau berupa foto kita tinggal sisipkan file foto. Kita perintah. Nah, kemudian ada pilihan dari galeri, ambil foto langsung, dari backpack, dari perangkat dan sebagainya. Misalkan kita pilih dari galeri. Tugasnya dari buku kita fotokan atau dari hasil ketikan kita fotokan. Pilih dari galeri. Ya. Tinggal pilih gambar atau video. Kalau diminta bentuknya video, maka kita pilih video. Kalau bentuknya gambar atau hasil foto, kita pilih gambar. Ingat, hasil gambar. Nah, kemudian kita pilih hasil kamera, yang mana yang misalkan, mana ya? Misalkan saya ngambil dari kamera. Contoh saja, misalkan saya suruh memfoto foto apa ya? Mohon maaf, isinya gambar ini semua.
foto iseng-iseng. Mana ya? Contoh misalkan, nah, foto suruh memfoto misalkan, ya. Nah, berupa foto atau berupa hasil kerjaan kita, anandanya. Nah, setelah itu tinggal perintah pilih gunakan, ya. Nah, sini akan tampil. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah sudah terkirim? Oh, ternyata belum. Ya, ternyata belum terkirim. Bagaimana cara mengirimkannya? Kita pilih di sini kirim. Ya, setelah disisipkan filenya, pilih kirim. Jangan lupa ya kirim. Nah, sudah. Kalau sudah terkirim, maka tugasnya sudah selesai, ya. Dan jangan sekali-sekali kirimnya di lembar komentar. Nah, di sini ada ternyata masih ada beberapa anandanya yang ngirimkannya langsung di komentar, ya. Kalau di komentar, otomatis hasil kerjaan anandanya akan bisa dilihat oleh kawan-kawannya, ya. Kalau supaya tidak terlihat, seperti caranya seperti tadi, langsung pilih yang tugasnya, lihat yang mengumpulkan, kemudian yang tadi sisipkan, ya. Maka itu akan langsung terkirim kepada gurunya. Bagaimana lihat dari sisi guru? Ya, kita lihat dari sisi guru. Misalkan saya kelas, ya, tadi tugas kelas 6, ya, tadi tugas IPS. Nah, ini tugas kelas 6. Pilih progresnya. Nah, kita lihat ini adalah hasil tugas yang dikirim oleh Ananda kelas 6. Ya, di sini ada, kita cari tadi nama akun saya, siswa fiktif, sudah mengerjakan tadi. Nah, ini ada siswa fiktif. Nah, kita lihat tugas tadi adalah tugas IPS 2. Nah, lihat saya sudah mengumpulkan, maka akan terus di sini otomatis tertulis turn in atau sudah menyerahkan tugas. Ya. Apabila Bapak Anandanya mengumpulkannya dengan tanpa proses yang tadi, ya. Ya, tanpa lihat tugas, kemudian tanpa lihat mengumpulkan dan sisipkan tadi, maka atau Anandanya hanya mengumpulkan via WA atau via komen, maka di sini tidak akan tampil turn in. Ya, tidak akan tampil tulisan turn in. Ini seperti ini beberapa tugas-tugas dari Anandanya, ya. Padahal sudah mengumpulkan. Ya, tapi di sini belum ada pilihan turn in. Mengapa? Karena salah cara mengumpulkannya. Ya, biasanya ini mengumpulkannya via komen atau via WA langsung kepada gurunya. Ini cara yang masih keliru, ya. Maka di sini nggak akan ada tampilan turn in. Kemudian kita lanjut, ya. Nah, ini dari segi siswa. Pilihan mengumpulkan. Bapak dan Ibu atau anandanya bisa langsung, ya, mengirimkan tugasnya via message. Ya, bagaimana caranya via message? Nah, di sini nih di bagian bawah ada pesan atau message. Ya, tugasnya boleh kalau yang sifatnya info bisa langsung via pesan saja. Klik di sini, ya. Kemudian pilih kirim sebuah pesan. Ya. Nah, kemudian cari penerimanya. Misalkan ternyata tadi yang memberikan tugas adalah Bu Rini. Gitu. Di sini tulis Bu Rini sebagai Ibu Rince. Ya, tinggal kita centang saja. Nah, di bagian bawah, ya, ada pilihan menyisipkan file. Nah, kita pilih saja sisipkannya sama seperti yang tadi ketika menyisipkan file tugas yang berupa penugasan. Ya, kita pilih saja. Kemudian ambil foto atau gambar dari galeri dan seterusnya sama seperti tadi. Kemudian kita pilih kirim, ya. Maka langsung akan terkirim ke gurunya berupa direct message.
ya, tanpa bisa dilihat oleh siswa lainnya. Jadi itu cara mengirimkan tugas. Ya, jadi kalau kita ulangi lagi, jadi pengiriman tugas ada yang berupa info, ada yang berupa penugasan, dan ada yang berupa kuis. Kalau berupa info, maka hasil tugas dari Ananda bisa langsung kirim via pesan langsung ke gurunya. Apabila berupa penugasan, nah seperti tadi, kita bisa langsung kerjakan di tugas yang sudah diberikan oleh gurunya di postingan tugas. Kalau berupa kuis, nah bisa Ananda langsung mengerjakan di file kuisnya, ya. Itu saya rasa cukup ya. Untuk sekarang kita akan coba, mungkin saya akan coba tanya jawab. Mungkin ada beberapa kesulitan yang dialami Bapak dan Ibu sekalian terkait masalah pengiriman tugas. Baik, saya serahkan ke Bu Ratri. Silakan Bu Ratri. Baik, terima kasih Pak Kiki. Baik Mama, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sampai di sini terkait tentang bagaimana mungkin penggunaan Edmodo, mungkin barangkali masih ada yang terlewat satu stepnya, atau mungkin ingin ditanyakan kembali tentang bagaimana Pak Kiki mengirimkan tugas kalau bentuknya kuis, assignment, atau mungkin hanya sekedar info. Baik Mama, ada yang ingin ditanyakan? Silakan melambaikan tangan. Oh, ada yang bertanya, Mama Theo. Oh ya, Coba silakan. saya buka terlebih dahulu ya. Iya. Mama Theo. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Mama? Tidak? Atau ada Mama Amabel Pak Kiki sepertinya yang juga ingin bertanya. Silakan. Ya. Iya. Sekedar saya informasikan bagi yang ingin bertanya juga bisa melalui chat ya Ayah dan Bunda. Jadi nanti tinggal saya bacakan melalui chatnya saja supaya lebih mudah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mama Anka, mungkin ada yang mau bertanya, Mama? Mama Celi? Mama Baby mungkin? Atau mungkin sudah paham? Sebetulnya konsepnya mungkin bisa sedikit saya sampaikan seperti Facebook ya Pak Kiki ya. Jadi kita ada yang Betul, status, nanti anak-anak bisa komen di situ, atau untuk pengiriman tugas, anak-anak bisa klik tugasnya terlebih dahulu, baru diberikan ke kita gitu ya Pak Kiki ya. Betul. Ya, jadi tergantung tugasnya. Jika memang menggunakan kuis, maka kuisnya harus diklik terlebih dahulu. Ataupun ada Mama Saima sepertinya yang mau bertanya. Ada Mama Saima. Iya. Mama Saima. Bisa di-unmute dari Pak Kiki? Sebentar ya. Oh, bisa. Sudah Pak. Baik, Mama Saima, silakan. Ya, silakan Mama. Boleh pertanyaannya, Ma. Mama Saima. Ini, Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Bu. Ya. Kan untuk kuis kan sering Saima sering telat, sering habis waktunya karena kan Mohon maaf, suaranya putus-putus, Ibu. Saimanya. Baik, Mama Saima, bisa diulang kembali, Mama, pertanyaannya? Untuk kuis. Ya. Kan si Saima sering kuis kan mempunyai batas waktu. Si Saima sering terlambat. Ya. Tapi Zoom si Saima terus lanjut si adik, jadi tugas untuk kuis sering terlambat, Pak. Jadi sering tidak bisa mengerjakan. Oh gitu. Karena handphone bergantian buat adiknya juga.
Ya, ya. Memang kita terbatas untuk medianya di sini, kita kurang. Betul. Sudah, Ibu? Ya, mungkin bisa dijawab Pak Kiki, silakan. Ya, jadi ini ada kasus ya, permasalahan mengerjakan kuis ya di Edmodo. Ada siswa yang tadi seperti Mas Saimah, ada adiknya di ETK juga, ya, atau di kelas 1 pada dia? SD kelas 1. SD kelas 1 ya, yang SD ternyata kelas 1. betul SD kelas 1 ternyata dapat tugas yang Zoom sehingga harus bergantian. Bagaimana cara mengerjakan kuis? Dan perlu Bapak dan Ibu perhatikan, kuis sendiri ada 2 batasan waktu. Yang pertama dibatasi oleh hari, ya. Dan ini yang harus diperhatikan. Kalau harinya sudah lewat seperti tadi yang saya sempat screenshot, ya, screen share, itu ada tugas yang terlewat. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Biasanya ada yang sifatnya diberikan oleh guru 1 hari dan ada yang 2 hari pengerjaan. Nah, biasanya akan terlihat dari tugasnya, due dates-nya atau batas waktu pengerjaan. Itu yang pertama, ya. Tolong itu jangan terlewat. Sedangkan ada satu lagi untuk kuis dibatasi dengan lamanya pengerjaan. Nah, ini nih, ya. Ada kejadian kemarin, ternyata dia sudah buka, ternyata kelupaan, ditinggal dulu ke kamar mandi atau kemana, dan batas waktu pengerjaannya itu 60 menit. Nah, sehingga ya terlewat juga. Bagaimana cara mensiasatinya supaya jangan sampai terlambat? Yang pertama, ya, sebaiknya seperti yang Kak Saima tadi, bergantian dengan adiknya, jangan dibuka dulu tugasnya. Jangan dikerjakan dulu kuisnya. Jadi ditunda dulu. Karena kan batas waktunya masih 1 hari tuh. Biasanya sampai jam 12 malam ya. Nah, itu masih sore atau siang setelah adiknya pakai, baru kita kerjakan. Jangan dibuka dulu kuisnya. Paling hanya dibaca saja deskripsinya, perintahnya, tapi jangan dulu dikerjakan. Karena kalau sudah langsung milih dikerjakan, maka otomatis akan ada hitungan waktunya, sama seperti ulangan. Misalkan ulangan 120 menit, maka 120 menit harus selesai. Selesai tidak selesai harus selesai. Jadi seperti itu kalau untuk kuis. Jadi hanya dibaca saja dulu, kemudian mengerjakannya nanti kalau adiknya sudah selesai. Ya, mungkin itu solusinya. Silakan. Baik Pak Kiki, terima kasih. Ada lagi? Mama Syaimah, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kembali, Mah? Oh, Cantika, silakan. Cantika, oh Mama iya Saimah Cantika. sudah cukup? Mama Syaimah sudah cukup, Mama Syaimah? Baik, mungkin kita lanjut ke Cantika. Ya, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Iya, Mama sama-sama Ibu. Syaimah. Silakan Cantika. Selanjutnya Cantika. Cantika, silakan. Ya. Assalamualaikum, nanya apa? Nanya apa? Waalaikumsalam. Nanya apa? Silakan. Cara ngirim foto ke Edmodo gimana, Pak? Oh gitu. Oke. Saya ulangi lagi ya. Tadi sempat sudah saya jelaskan. Mungkin terlalu cepat. Cara kirim foto sebenarnya hampir sama seperti cara mengirim tugas berupa file. Ya, sama seperti tadi. Kita sebentar saya screen share dulu ya. Mana? Saya screen share dulu. Share. Oke. Sama seperti tadi. Ya, mengirimkan tugas menggunakan foto. Sebentar. Nah, screen. Iya. Ya. Sama seperti tadi. Nah, ini contoh. Kirimkan tugas tadi. Tugas 3 kita coba. Ya. Sebentar, saya cari dulu tugas yang tadi. Sebenarnya hampir sama dengan mengirimkan file, ya. Tinggal pilih saja, lihat yang mengumpulkan tadi. Oke, kita pilih saja seperti tadi.
klik tugasnya, kemudian lihat yang mengumpulkan, ya. Nah, oh maaf, ini sepertinya dikunci. Tidak bisa kirim lagi. Nanti seperti tadi, di sini, bentar ya, kita cari yang nggak dikunci ya. Soalnya ada tugas yang bisa, walaupun sudah jatuh tempo, masih bisa untuk mengirimkan kembali. Ada tugas yang sudah jatuh tempo, tidak bisa mengirimkan kembali. Tergantung gurunya nanti. Ya, dari sisi guru bisa dikunci. Jadi tolong diperhatikan tugas-tugasnya, jangan sampai sudah jatuh tempo, ternyata tidak bisa dikirim kembali. Nah, ini contoh penugasan dari Bu Ratri, lihat tugas, ya. Kemudian lihat yang mengumpulkan. Nah, ini sudah tadi, ya. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, ya. Lihat yang mengumpulkan, kemudian pilih sisipkan yang tadi, ya. Tadi di sini ada pilih sisipkan, ya, di proyek sini. Kemudian pilih filenya. Kalau berupa file, maka pilih file. Kalau berupa foto, maka pilih yang foto. Itu aja. Ya. Bisa, Cantika? Bagaimana, Cantika? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Pak Kiki. Cantika. Pak Kikinya belum? Sudah paham belum? Sinyalnya ya putus-putus ya. Iya. Baik, terima kasih Cantika untuk pertanyaannya. Mungkin Sudah Mama paham? ada yang ingin, ya. Ya. Bagaimana Ya, Bunda? Ada jadi yang mau sama ditanyakan saja dengan kembali? mengirimkan file, nanti tinggal pilih saja bentuk file yang akan dikirim. Ingat, file bukan hanya yang bisa dikirim. Berarti yang ngirim tugas Bu. Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. File yang tugas yang bisa dikirim bukan hanya Kenapa? Iya, baik. Boleh Ya, Cantika, Cantika. silakan bertanya dulu Cantika. Silakan. Ya, ya. Misalkan Bu Rahma yang ngirim tugas berarti pakai umur. Ya, betul. Ya, jadi lihat dulu tugasnya, siapa yang mengirimkan tugas dan bentuknya apa. Kalau bentuknya info atau kalau bentuknya info, bisa langsung kirimkan via pesan langsung ke gurunya. Ya, jangan salah ya, ke gurunya langsung ya. Di sana di Edmodo itu ada perintah yang tadi, kirim pesan langsung dicari gurunya. Kalau berupa penugasan seperti yang tadi, langsung saja di postingannya, postingan tugas, jangan salah postingan. Ingat, jangan salah. Tugasnya bahasa Indonesia, jangan salah kirimnya ke PPKN. Ya. Langsung kirimkan ke tugasnya, di postingan tugasnya. Ya. Perlu ditambahkan, tugasnya itu selain berupa file, berupa foto, juga bisa mengirimkan tugasnya berupa video ataupun suara. Jadi kalau misalkan ada tugas dari Bu Rini, misalkan musik, suruh merekam suara, bisa langsung nanti via suara saja pilih filenya. Jangan pilih bentuknya gambar. Ya, mungkin itu, silakan. Baik. Terima kasih. Sepertinya Cantika sudah memberikan jempol Pak Kiki. Berarti sudah paham ya Pak Kiki. Cantika sudah paham nggak? Sudah, cukup. Alhamdulillah. Sudah cukup. Sudah siap menerima tugas yang banyak seperti itu. Jangan sampai salah kirim tugas. Betul sekali. Baik, masih bisa bertanya Pak Kiki? Oh iya, silakan. Alhamdulillah. Masih silakan. Baik, Bunda, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan, bisa Bapak di-unmute Ibu sendiri. Boleh, Mama Malika, ya, silakan kita clearkan supaya silakan. Assalamualaikum Pak Kiki sama Ibu Guru. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, maaf, Ibu. Saya telat bergabung. Baik. Saya mau silakan. menanyakan apakah selama pasca sekolah, masa sekolah di rumah ini, untuk pembelajaran melalui Zoom itu apakah waktunya dalam sehari itu dari yang belajar di sekolah 6-7 jam itu apakah cukup dengan dikompres pakai Zoom dalam waktu 45 menitan gitu Pak Kiki?
Oh gitu, ya. Ya, apakah dalam pelajaran agama nggak perlu pakai Zoom? Terus apakah cukup tematik aja? Karena kalau saya berpikir melihat ya, anak saya khususnya Malika kalau habis Zoom itu langsung ngejibrit main. Jadi kayaknya itu kurang lama gitu interaksi tatap mukanya Pak Kiki. Gitu. Nah, saya pengen nanya nih dari pertama kali kita mulai Zoom di rumah nih, Pak. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo Pak Kiki dijawab Pak Kiki. Begitu. Baik, walaupun ini di luar Edmodo ya, baik akan saya coba jawab. Ya. Terkait dengan pembelajaran di rumah, memang menjadi problematika yang masih perlu cari cara pemecahannya yang baik ya. Namun masalah Zoom sendiri memang banyak terkait bermasalah. Yang pertama dari segi sinyal ya, memang sinyalnya harus bagus untuk Zoom sendiri. Kalau tidak bagus ya putus-putus. Dari segi kuota juga cukup memakan kuota yang cukup besar. Dan yang terakhir, nah ini yang jadi permasalahan, itu ada misalkan kakaknya di kelas 5, ada adiknya di kelas 2 di hari yang sama. Nah ini yang jadi permasalahan, sehingga akhirnya bentrok. Nah ini biasanya ada gurunya sendiri sudah mulai menjadwalkan. Bapak dan Ibu kan setiap akhir pekan, itu setiap Kamis atau Jumat diberikan RPP pekanan oleh wali kelasnya masing-masing. Di sana biasanya sudah dijadwalkan Zoom-nya, kapan waktunya, mata pelajaran apa yang akan di-zoom-kan, supaya nanti jangan sampai miskomunikasi. Jadi tolong diperhatikan di RPP pekanan, jadwal Zoom-nya dan mata pelajaran apa, dan jam berapa. Ya, karena kemarin saja kelas 6 sendiri masih tanya-tanya, ya, ini Zoom atau enggak ya pembelajarannya, nggak sampai jam berapa ya. Nah, padahal di RPP sendiri sudah disampaikan hari itu mata pelajaran apa yang pakai Zoom. Dan nggak semua full Zoom. Ya, misalkan dari pagi sampai siang, Zoom terus. Nah, kasihan juga. Ya, kasihan juga ke anak, karena dia harus otomatis mencurahkan segenap tenaganya, energinya untuk selalu di depan handphone, selalu di depan laptop, dari pagi sampai siang. Ya, pasti akan lelah. Makanya kami sendiri membatasi, dan penggunaan Zoom sendiri enggak selalu setiap hari, ya, karena mensiasati ada beberapa orang tua yang mempunyai lebih dari satu anak yang harus bergantian Zoom-nya, seperti Mama Saimah tadi, ya, harus bergantian Zoom-nya dengan adiknya, ya, antara Saimah dengan adiknya di kelas 1, ya. Tadi ada yang mamanya Malika juga tanya, apakah cukup? Ya, dengan pembelajaran yang dari pagi sampai sore dikompres hanya beberapa jam saja pembelajaran, ya. Memang kami sadari itu tidak cukup, ya, karena pasti dari jam siang, dari pagi sampai ke siang berapa jam belajar harus dikompres dengan hanya mungkin dari jam pagi sampai jam 12 saja, ya pasti memang tidak cukup. Tapi kami berusaha, ya, mencoba mengambil inti-intinya saja, poin pentingnya dari pembelajaran tersebut, sehingga jangan sampai banyak terlewat, ya, dari pembelajaran yang disampaikan oleh baik dari guru maupun dari buku ataupun dari materi. Dan kami sadari itu memang salah satu problematika yang sangat besar di pendidikan khususnya saat ini, ya. Baik. Bagaimana Mama Malika? Apakah ingin ada yang ditanyakan? Terima kasih. Ya, sementara cukup Ibu. Terima kasih Pak Kiki. Baik, terima kasih kami sama-sama Ibu. Ya, perlu kami sampaikan poin penting dari pembelajaran di rumah sendiri sebenarnya bukan lebih ke ke materi pelajarannya, tapi yang lebih penting, yang lebih utama adalah dari segi kesehatan anandanya. Itu yang paling penting. Kalau anandanya sehat, insya Allah belajarnya pun
akan nyaman dan enak. Tapi kalau misalkan anandanya kurang sehat, nah pasti untuk belajar pun akan kesulitan. Makanya yang paling penting tolong jaga kesehatan anandanya di rumah masing-masing. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Pak Kiki. Ada lagi Bunda yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin disampaikan, khususnya terkait dengan Edmodo? Ratri. Iya, Mama Anka silakan. Iya. Maaf Pak, saya Mama Anka. Iya, silakan Ibu. Ya, kelas 4B. Kan kalau di kelas 4B itu memang belum ada kuis ya. Iya. Jadi baru kayak mengumpulkan tugas begitu. Betul, berarti Iya, mohon diulangi tadi untuk yang kuis itu berarti kalau misalnya memang ada batasan durasi waktu itu waktunya itu mulai berjalan setelah diklik ya, setelah dibuka ya. Betul. Ketika anandanya mengklik mengerjakan kuis, maka otomatis hitungan waktunya sudah berjalan. Ya, makanya tadi saya sarankan ke mamanya Saima untuk Saima ditunda dulu, jangan dulu dikerjakan. Ya, kalau sudah siap, sudah ready, sudah benar-benar yakin full, ya konsentrasi untuk kuis tersebut baru mulai mengerjakan. Tapi untuk jangka waktu pengerjaan kuisnya itu tetap 1 hari gitu ya? Tetap 1 hari, kemudian kalau misalnya udah mau dikerjakan. Tergantung settingan gurunya, Ibu. Tergantung settingan gurunya. Oh iya. Tapi kalau untuk yang waktunya itu dimulai itu kalau misalnya sudah diklik baru misalnya 1 jam apa 2 jam gitu, itu baru mulai dari situ ya, dari saat dibuka. Iya. Iya. Oke. Ya. Ada yang tadi. Iya, terima kasih Mama Anka. Ada yang ingin ditanyakan kembali Mama atau mungkin sudah cukup? Assalamualaikum Pak Kiki. Ya, Waalaikumsalam. Namanya Syalia. Iya, mau tanya kalau pengiriman lewat video itu seperti apa ya? Soalnya kemarin sempat ngirim lewat video itu nggak bisa terus gitu. Oh gitu, karena baik. Untuk pengiriman video sebenarnya tidak jauh beda dengan pengiriman file ataupun foto, ya. Cuma yang biasanya jadi kendala adalah besarnya video, ya biasanya berapa mega. Nah itu yang jadi kendala, ya. Sehingga akhirnya banyak tidak sampai terkirim karena terlalu besar. Alangkah baiknya kalau memang bisa dikompres terlebih dahulu videonya, kita kompres dulu sehingga hasil besarnya file jangan sampai terlalu besar. Karena biasanya kalau terlalu besar juga terlalu lama, nanti bahkan kalau sinyalnya kurang bagus juga ya tidak akan terkirim. Tapi prosesnya sama berarti ya Pak? Sama, betul Ibu. Sama. Di sana ada pilihan. Pilih video atau foto, pilih file dan lain sebagainya itu. Bagaimana Mama? Sudah cukup? Iya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bunda? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Masih dibuka pertanyaan ya Pak Kiki? Waalaikumsalam. Baik, boleh. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Mama, supaya nanti bisa saya pilih terlebih dahulu. Ilmi, Bu. Assalamualaikum, Bu Ratri. Waalaikumsalam. Iya, Ma. Sini dengerin dulu. Bunda Fatih mau nanya. Oh, Bunda Fatih. Ya, silakan Bunda Fatih. Mama Aska bergantian ya, Ma ya. Assalamualaikum, Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, aku mau masuk ke Edmodo-nya itu, setiap mau masuk itu selalu masuknya ke email. Iya. Terus di situnya lupa password dulu, jadi mau loadingnya itu masuknya susah banget sampai lama banget ke situ lagi. Kenapa itu Pak Kiki? Nah, biasanya itu di handphone ya Bu? Iya, di handphone. Nah, biasanya di handphonenya ada berapa akun. Nah, biasanya akunnya bukan akun yang aktif kalau yang seperti itu. Kalau akunnya aktif biasanya pilih Google langsung, dia otomatis akan langsung login. Ya, tapi kalau misalkan memang akunnya tidak aktif, akun emailnya tidak aktif, maka biasanya diminta menuliskan di yang bagian bawahnya, ya, untuk menuliskan kembali emailnya, kemudian passwordnya. Ya, nah berulang-ulang gitu. Betul, biasanya itu Gmailnya bukan akun yang aktif. Ya, kalau memang sudah aktif, otomatis dia akan langsung masuk Bu
login otomatis. Itu handphonenya bersama ya Bu, bukan handphone Patih sendiri ya? Handphone bundanya, Patih nggak dikasih handphone. Gitu. Biasanya kalau berarti ada lebih dari satu ya akunnya ya? Akunnya, iya. Iya. Biasanya itu. Kemarin dipakai Kakak Nau, tapi sekarang Kakak Nau udah pakai laptop gitu kan. Nah, jadi itu punya sekarang yang pakai Patih, cuman gitu. handphone saya gitu. Mungkin sepertinya ya akun Gmail-nya bukan akun yang aktif. Coba kalau memang untuk memudahkan bisa diaktifkan saja langsung akunnya yang untuk Patihnya. Jadi default Gmail-nya. Ya, biasanya di handphone kan sudah ada ya. Ketika kita buka Gmail, otomatis akan terlihat akun yang aktifnya Gmail yang mana. Nah, itu. Itu keluarnya user kredensial, Pak. User kredensial. Nah. Setiap mau buka Edmodo itu. Sebentar. User kredensial berarti mungkin ada masalah di akunnya biasanya. Itu bikinnya akunnya via parents atau akun mandiri, Bu? Soalnya ada student. Nah, iya biasanya kalau student kemarin ada beberapa kasus dia harus minta izin dulu. Jadi nggak bisa. Jadi ketika buka sesuatu dia harus izin orang tua dulu. Biasanya terkait dengan akun Gmail-nya orang tuanya. Oh gitu. Ya, bisa minta izin dulu. Coba dicek akun Gmail-nya Ibu yang membuatkan akunnya Patih. Ya, makanya kemarin ada kasus seperti itu, saya akhirnya buatkan email yang mandiri yang tanpa terkait dengan orang tua. Ya, supaya ketika masuk itu otomatis tanpa minta izin dulu ke akun orang tua. Coba dicek dulu, Ibu. Berarti kalau bikin baru lagi bisa? Bikin baru lagi bisa, nanti tinggal masuk join kelas aja. Masukkan kode join kelas, nanti langsung masuk ke kelasnya. Ya. Tapi jangan lupa diinformasikan. Nah, nanti coba lagi. Tapi jangan lupa diinformasikan ke wali kelasnya. Takut tugas yang terlewat. Kemarin dia sempat tanya Pak Japar. Ya kemarin udah sempat tanya Pak Japar ya, nanti katanya kan hari Sabtu ada Zoom sama Kak Patih. Kemarin tugasnya Patih itu telat terus gitu, karena mau masuk itu susah. Iya. Tapi kalau memang telat bisa konfirmasi ke wali kelasnya. Kalau memang itu tugasnya sudah dikunci, minta dibuka saja. Tapi kalau misalkan tidak dikunci, masih bisa mengerjakan kok, insya Allah. Ya. Makasih Pak Kiki. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Fatih. Baik, selanjutnya mungkin sudah mulai banyak yang ingin bertanya. Silakan. Mama Aska ada dulu ya Pak Kiki ya. Ada Jingga, ada siapa lagi tuh? Mama Aska dulu ya Pak ya. Tadi Mama Aska, silakan. Diselang dulu tadi. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum Pak, saya Mama Aska dan Mama Arya. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya mau tanya Pak nih, tapi ada 3 pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh silakan. Diborong Mas. Yang pertama, apakah kalau misalnya dapat info dari Bu Guru atau Pak Guru itu harus memang kita kirim lagi ulang, atau kayak yang Bapak kan bilang kalau info kita kirim lagi pesan atau apa, itukah memang diwajibkan atau tidak gitu kan? Itu kan kalau menurut saya kan hanya info gitu ya kemarin. Karena kemarin tidak ya maksudnya info kita misalnya suruh menyanyi, oh yaudah menyanyi dan tidak kirim lagi ulang. Terus yang kedua, misalkan ada kan di Edmodo Feren nih Pak, Edmodo Feren kita buka duluan nih Pak infonya, misalnya ada tugas-tugas lah ya buat anak kita. Nah, anak kita belum buka di Edmodonya. Terus itu kapan mempengaruhi Edmodo anak kita? Misalnya kuis. Nah, kita udah buka duluan nih di Edmodo Feren. Nah, itu mempengaruhi waktunya di Edmodo si anak atau tidak? Terus yang ketiga, saya punya 2 anak, yang satu kelas 4 dan yang satu lagi kelas 2. Nah, di Edmodo Feren itu di saya tuh saya klik anak kelas yang untuk kelas 4 itu muncul tuh untuk pemberitahuannya. Tapi kalau yang untuk kelas 2 kenapa tidak muncul ya Pak ya? Tapi anak saya yang kelas 2 itu udah tercatat misalnya namanya. Tapi pas saya klik nggak ada informasi atau apa yang maksudnya yang untuk membackup data maksudnya yang info yang dari kelas 2-nya itu kenapa ya Pak? Ya sudah Pak, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mama Aska. Ya silakan Pak Kiki. Silakan, ini ada tiga pertanyaan. Yang tadi pertama tentang
Kalau kalau misalkan ada info, kita wajib tidak sih sebetulnya gitu, ke gurunya. Jadi itu dulu Pak Kiki ya, satu dulu. Oke. Jadi sepertinya ada juga yang orang tua lain ingin bertanya hal yang sama. Kalau ada info, apakah harus di-reply atau kirim pesan? Nah, tergantung. Yang pertama harus dibaca dulu infonya apa. Kalau infonya di sana berupa ada tugas, ya berarti harus dikerjakan tugasnya. Ya, kalau hanya berupa perintah saja, misalkan tolong baca atau tolong menyanyikan lagu Indonesia Raya, misalkan, ya silakan tinggal nyanyikan saja tanpa perlu mereply. Kecuali memang ada perintah dari guru yang bersangkutan, misalkan siapa yang sudah mengerjakan, tolong komen. Nah, ini berarti wajib komen, ya. Tapi kalau misalkan nggak ada perintah untuk mewajibkan mengerjakan sesuatu atau mereplay sesuatu, ya tidak perlu, saya rasa. Ya, oke itu. Yang kedua tentang apa tadi, Bu Ratri? Yang kedua, kalau misalkan ada tugas, kemudian yang Edmodo Parents-nya sudah dibuka, misalkan quiz, tapi anaknya belum dibuka Pak Kiki, apakah nanti akan mempengaruhi waktu pengerjaannya? Setahu saya tidak, karena biasanya yang dinilai dari sisi guru itu adalah akun anaknya. Jadi akun orang tidak terkait dengan akun orang tua. Jadi orang tua mau buka, mau lihat, itu hanya sekedar melihat saja dan membuka. Sedangkan di sisi anak beda-beda. Kalau si anak sudah buka, berarti dia wajib mengerjakan. Ya, dan ada nilai. Ya, jadi kalau misalkan ibu pengen tahu nih, ya agak sedikit kepo gitu misalkan masalah tugas anaknya. Ya, silakan memang itu tugas gunanya akun parents supaya orang tua itu tahu anaknya mengerjakan atau tidak dan juga tahu tugasnya seperti apa. Ya, jadi memang seperti itu. Insya Allah nggak mempengaruhi. Baik, yang ketiga tadi, kalau nggak ada info ya iya betul. Ya, biasanya info di Edmodo itu terkait dengan akun Gmail. Ya, biasanya pemberitahuan ada tugas itu lewat email notifikasi email. Nah, kalau yang aktifnya misalkan si kakaknya ada di kelas 4, adiknya ada di kelas 2, ternyata akun yang Gmail yang aktif itu akun kakak. Nah, maka akan otomatis yang pemberitahuan itu hanya akun kakaknya saja. Ya. Kalau akunnya akun adiknya bagaimana? Karena akun adiknya nggak aktif di notifikasi Gmail-nya, maka nggak akan tampil. Alangkah baiknya ya nanti kalau saran saya di akunnya itu jangan di log out di akunnya. Tambah akun baru jadi ya misalkan Pak Kiki ada betul di akun handphone kita misalkan ada 3 nih, itu jangan di log out. Ya kalau mau masuk ke akun lain ya tinggal masuk saja tanpa perlu keluar. Itu insya Allah bisa. Jadi contoh misalkan di handphone saya ini terpasang beberapa akun tanpa saya perlu keluar, itu notifikasi itu tetap masuk walaupun berbeda kelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi ibu nggak perlu ketika mengaktifkan akun kemudian mau beralih ke akun yang lain tidak usah keluar. Ya, nggak usah keluar dari akun Gmail-nya, cukup keluar dari akun Edmodo-nya saja. Kalau misalkan terpasang 2 Edmodo, tapi kalau misalkan terpasangnya cuma 1 Edmodo, ada 2 anak, ya lebih baik dua-duanya emailnya diaktifkan, ya Gmail-nya. Atau cari perintah di sana, biasanya suka ada pengaturan tuh di Gmail, ya untuk mengaktifkan notifikasi atau tidak. Ya langkah baiknya diaktifkan saja notifikasinya. Jadi kalau ada email nanti kan itu notifikasi Edmodo itu biasanya terkait dengan Gmail. Ya, jadi tolong Gmail-nya itu diaktifkan notifikasinya. Kedua-duanya kalau punya adik dan kakak. Baik, itu saja saya rasa. Ya, baik Mama Aska, bagaimana sudah cukup, Ma? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Silakan. Baik, selanjutnya saya pilih yang raise hand saja ya Pak Kiki ya. Boleh, silakan. Ya, ada Mama Ilmi. Mama Ilmi, silakan Mama Ilmi. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam, Ma. Ya ini sifatnya sih saya yang di luar Edmodo, tapi ini sekedar masukan aja sih Pak. Boleh, silakan Ibu. Selama bisa saya bisa jawab.
ya untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar selama di rumah ini gitu. Untuk apa sih namanya transfer materi itu, kalau menurut saya makan apa? Tidaknya tuh secara visual sama ada suaranya gitu loh Pak. Jadi anak-anak tuh jadi lebih tertarik dan notice sama materi-materi yang disampaikan gitu. Seperti misalkan itu yang dari Budamai. Dari Budamai itu menurut saya tuh ya bagus dah, dan apa namanya, Ilmi pun lebih tertarik untuk menyimak materinya gitu. Dan menurut saya kayak format-format kayak PPTX itu yang yang nggak ada suaranya gitu, mungkin udah nggak usah dipakai lagi gitu Pak. Itu menurut saya ya Pak. Iya, terima kasih Mbak Ilmi untuk masukannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya. Iya, jadi ada suaranya, kemudian visualnya juga ada ya Pak Kiki ya? Oh gitu, ya. Jadi memang kalau masalah materi ya memang kami dari tenaga guru-guru semua memang sedang berusaha ya menambah kemampuan kami, keahlian kami, karena memang dari wabah COVID ini banyak sekali ya pembelajaran bagi kami, terutama kami sebagai guru. Otomatis kami harus lebih banyak belajar lagi. Yang tadinya dulu guru hanya sifatnya langsung di depan kelas, sekarang mau nggak mau guru harus banyak berkutat masalah teknologi. Ya, kami sendiri sedang melengkapi teknologi yang kami gunakan supaya untuk mempermudah pembelajaran, terutama masalah video editing, ya, karena butuh banyak sekali peralatan untuk membuat sebuah video pembelajaran, bukan hanya berupa laptop saja, ya, perlu keahlian-keahlian lainnya, ya, seperti desain grafisnya, video editingnya, kemudian remasteringnya dan sebagainya. Insya Allah kedepannya kami akan terus berusaha. Ya, jadi sehingga anak-anaknya bisa lebih nyaman lagi dalam belajar. Ya, jangan hanya berupa membuka buku, melihat PowerPoint, ya. Walaupun memang ada beberapa guru yang sudah mulai bagus, ya, sudah mulai pakai PowerPoint plus sudah ada videonya, ya. Ada juga sudah membuat video sendiri. Ya, insya Allah kedepannya kami akan berusaha lebih baik lagi. Mohon doanya kepada Bunda sekalian, ya. Salah. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiki. Baik, Ayah Bunda, mungkin untuk sesi pertanyaannya saya ganti sistemnya ya. Jadi silakan raise hand saja, karena kalau langsung di-unmute khawatir berebut. Jadi nanti saya akan pilih yang memberikan simbol raise hand saja. Bagaimana Pak Kiki? Boleh, silakan. Itu ada Jingga yang sudah dari Jingga. Iya, ini juga ada tangan terus. Mama Atar. Mohon bersabar ya Mama Atar. Ini saya yang kecil dulu, maaf. Ya, silakan Jingga. Jingga yang mau bertanya apa? Assalamualaikum Pak Kiki. Jingga mau bertanya, kalau tugas yang kena turn in itu gimana ya Pak? Turn in, yang tadi ya, yang sudah Bapak share. Kalau turn in, kalau dari sisi guru, berarti dia sudah menyerahkan. Misalkan Jingga nih mengerjakan tugas penugasan, kemudian mengirimkan lewat jalur yang tadi sudah Bapak sampaikan caranya. Ya, ingat caranya bukan langsung email, bukan langsung kirim WA ke gurunya, tapi langsung kirimkan via tadi, sisipkan itu. Itu insya Allah langsung di bagian aplikasi guru itu udah otomatis tertulis turn in, atau dalam bahasa Indonesia sudah menyerahkan tugas. Ya, tapi hati-hati, perlu diingat, nanti ada perintah yang dikembalikan dari guru. Misalkan lihat tugas anandanya ternyata nggak selesai, kurang memuaskan, nanti guru bisa mengembalikan tugasnya, suruh mengerjakan ulang. Nah, tolong nanti diperhatikan. Nanti kalau sudah dilihat oleh guru, sudah turn in, sudah dilihat, akan diberikan skor. Nah, skornya bisa Ananda dan orang tua bisa lihat skornya berapa ya. Biasanya akan tertulis, misalkan contoh, Ananda mengerjakan dari 100 poin, dapat nilainya 80, maka akan tertulis 80/100. Ya. Jadi maksudnya adalah nilainya nilainya anandanya 80 dari nilai maksimalnya yang 100.
Jadi seperti itu. Ya, dilihatnya di depannya, nilai di depannya misalkan 80-nya itu. Ya, tolong diperhatikan. Baik, bagaimana Kakak Jingga? Sudah paham Kakak Jingga? Iya, terima kasih. Ya, baik, sama. Selanjutnya kita lanjut ya Pak Kiki. Ada silakan. Mama Akhtar terlebih dahulu. Monggo silakan, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki izin bertanya. Silakan. Tadi kan saya sudah coba kirim kemarin ya, ada tugas untuk kegiatan Akhtar. Itu kan masuknya di Edmodo kan di message pribadi ke guru ya. Betul. Foto sudah terkirim, tapi chat sayanya tuh nggak ada di tampilan, atau memang seperti itu atau gimana ya? Saya udah ketik 2 kali, tetap nggak keluar. Chatnya yang chat ke gurunya langsung atau komen? Ya. Chat di guru. Karena kan ini kan kegiatannya kan foto ini ya, foto untuk tadarus dengan sholat duha. Kan dikirimnya melalui Edmodo. Nah itu sudah saya kirim, tapi chatnya Assalamualaikum dan keterangan apanya nggak terlihat. Oh gitu. Nah, baik. Tapi Bu sudah yakin menjantang guru yang bersangkutan? Iya betul udah. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang tidak terkirim. Ya bisa tidak terkirim. Mungkin karena sinyal ataupun karena belum selesai upload foto, bisa ya. Atau lain halnya. Coba dikirim ulang saja Ibu. Atau kalau memang tidak terkirim juga, bisa langsung WA saja dengan dengan guru yang bersangkutan. Ya, minta dicek kembali apakah sudah masuk atau belum. Ya, baik itu saja. Oh iya, nanti saya coba. Ya, makasih banyak. Ya, mohon maaf nih buat Bu Ratri, tadi mau ngechat tapi di chatnya nggak bisa Bu, disable ya. Jadi takutnya ada yang mau masuk tanya di chat tadi nggak bisa, pada nggak bisa. Gitu. Iya. Iya, makasih ya Pak Kiki. Sama-sama Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin siang semakin banyak yang ingin bertanya. Silakan. Nasi gorengnya nggak usah ya. Bu Ratri, suaranya tidak terdengar, ditolong Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf Pak. Baik. Terima kasih Mbak Antar tadi untuk masukannya terkait dengan chat di Zoom. Mungkin sebelum dibuka lewat chat, masih ada Mama Raka ya Pak Kiki? Oh iya, silakan. Baik. Silakan Mama Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Raka. Mohon maaf Ayah. Iya, nggak apa-apa. Jadi mohon izin Pak Kiki. Iya, silakan Bapak. Beberapa hal ya. Jadi yang pertama terima kasih. Jadi secara umum sih memang kalau Edmodo yang sejauh saya juga perhatikan memang lebih kami tidak ada permasalahan gitu. Alhamdulillah. Tapi, mungkin ada beberapa hal yang mau coba saya berikan usulan untuk perbaikan ke depan dalam sistem. Oh ya, silakan Bapak. Jadi yang pertama gini Pak. Jadi terkadang kan kalau kita ini Edmodo itu kan anak kan tidak kalau misalnya gini. Kalau misalnya anak tidak mengecek terus Edmodo-nya itu kan terkadang takutnya terlewat ya tugas ataupun kuis gitu. Nah, jadi usulan yang pertama adalah ada baiknya juga misalnya guru itu mengirim dulu lewat WA saja. Jadi misalnya, ini ada kuis atau ada tugas yang harus dikerjakan gitu. Jadi artinya takutnya kan si anak ini kan nggak secara terus-menerus kan lihat komputer atau lihat handphone kan. Karena kalau Raka di rumah kan memang menggunakan komputer, menggunakan laptop untuk proses Edmodo-nya, jadi kan tidak terhubung langsung dengan emailnya. Seperti itu Pak Kiki, jadi usulan pertamanya. Jadi mungkin ada pemberitahuan dari guru, misalnya, hari ini ada kuis, hari ini ada penugasan gitu. Jadi kami juga sekaligus bisa memberitahu kepada anak bahwa ini nanti ada tugas loh atau ada kuis loh, seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, ini juga berkaitan dengan tugas ya, juga yang selama ini saya perhatikan selama 1 minggu ini, mungkin karena ini kan pembelajarannya daring Pak Kiki, jadi ketika proses
pembelajarannya daring kan betulnya anak ini kan punya banyak waktu di rumah seperti itu. Kami juga sebagai orang tua kan terkadang tidak bisa mengontrol 100% anak ini kan. Gitu. Nah, jadi usulan yang kedua, ada baiknya nanti guru atau sekolah itu mencoba membuat variasi tugas seperti itu. Jadi tugasnya itu tidak hanya yang by book, itu artinya ngerjain sesi segini gitu, tetapi mencoba memvariasikan, misalnya kan kalau anak disuruh membuat karangan, membuat cerita, membuat gambar, itu kan akan lebih melatih dia konsentrasinya atau memanfaatkan waktunya daripada digunakan untuk misalnya main game atau main seperti itu. Jadi lebih banyak nanti kan kalau di sistem pendidikan itu kan ada 3 unsur ya, ada unsur knowledge misalnya, ada unsur skill, ada unsur attitude-nya. Jadi 3 hal ini saya rasa bisa gitu loh dicoba dengan sistem pembelajaran daring ini. Jadi tidak melulu kita by book gitu. Karena kan kalau misalnya by book kan anak sebenarnya bisa membaca kan teksnya, nanti juga guru mungkin memberikan video seperti itu. Jadi artinya lebih banyak variasi supaya kemampuan anak dan waktu itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena saya juga kan alhamdulillah selama work from home dan ini kan saya selalu ada di rumah nih, jadi saya juga kerja dari rumah, jadi artinya saya selalu memperhatikan proses pembelajarannya Raka. Ya ternyata kalau banyak waktu yang pada akhirnya sebenarnya terbuang gitu. Nah, ada baiknya sekolah mencoba membuat variasi-variasi dalam bentuk membuat karangan, membuat esai yang tidak hanya melatih dia ke mengerjakan tugasnya gitu Pak Kiki. Nah, itu usulan yang kedua. Nah, usulan yang ketiga, ini yang terakhir. Jadi gini, jadi terkadang kan kemarin juga ada beberapa variasi ya. Jadi tidak hanya Edmodo, ada juga video call, ada juga Zoom seperti itu. Nah, saya mencoba memberikan usulan bahwa ada baiknya sebenarnya tugas itu bisa, kan guru bisa membuat video kan, kemudian membuat ada buku teksnya juga. Jadi artinya dalam 1 minggu itu kan, misalnya 1 minggu itu kan ada 5 hari Pak Kiki. 5 hari, misalnya dalam satu kelas ada 20 orang, misalnya Zoom-nya itu per minggu aja. Jadi misalnya Senin si A, si B, si C, si D. Tapi khusus untuk 4 ini aja gitu. Selasa si E, si F, si G, dan si H. Jadi efektif juga, karena saya kemarin juga melihat proses Zoom-nya. Lah, kok malah karena banyak anak yang bergabung di situ, jadi malah tidak maksimal ya. Tidak maksimal gitu. Jadi artinya Zoom itu bisa dibuat misalnya kan 40 menit misalnya. 40 menit cukup misalnya 4 anak, tapi memang konsen guru itu memantau perkembangan anak selama 1 minggu proses berjalan yang sudah dilewati. Itu saja Pak Kiki. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Nah, insya Allah nanti kami coba perbaiki, ya. Kami tampung saran-sarannya, insya Allah. Baik, terima kasih Ayah Raka untuk masukannya. Jadi saran yang baik untuk kita ya Pak Kiki dalam memperbaiki proses pembelajaran. Iya, memang kami menanti usulan-usulan atau saran-saran demi perbaikan pembelajaran kita kepada anak. Silakan kami tampung saran-saran Ibu dan Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan membacakan pertanyaan dari chat terlebih dahulu ya Pak Kiki. Ada dari Mamah Alicia. Beliau menanyakan karena tertinggal materi di awal, kemudian beliau menanyakan bagaimana perbedaan pengiriman tugas langsung ke guru dengan yang diupload di kelas ya. Monggo Pak Kiki. Perbedaan, baik, saya sampaikan kembali. Jadi untuk penugasan sendiri dari guru itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada yang berupa info, ya. Info sendiri ada yang berisi perintah, ada juga yang hanya berisi informasi saja. Kalau berisi perintah penugasan, maka diminta anandanya mengirimkan hasil tugasnya langsung chat atau pesan langsung direct message kepada guru yang bersangkutan. Tapi apabila penugasannya berupa
tugas, ya. Biasanya kalau berupa tugas ada perintahnya, ada perintah open, ada perintah lihat tugas. Nah, itu pilih pengiriman tugasnya kembali bisa dengan cara yang tadi, ya. Kemudian sisipkan hasilnya berupa foto atau berupa file, ya. Nanti dikirimkan langsung ke penugasannya. Kalau berupa kuis, tinggal langsung kerjakan saja kuisnya. Ya, di menunya di sana sudah ada mengerjakan kuis, dan perlu diingat kalau mengerjakan kuis ada batas lama pengerjaan dan ada batas hari pengerjaan. Ya, jangan sampai keduanya terlewat. Ya, kalau sudah terlewat ada kemungkinan besar ya tidak bisa dikerjakan lagi. Itu saja. Silakan. Baik. Ada lagi? Begitu Mbak Alicia, mungkin penjelasan dari Pak Kiki. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mama Alicia atau sudah cukup? Cukup Bu Ratri, cukup jelas. Baik. Sudah berarti Mama ya? Ya. Baik, terima kasih Mama Alicia. Monggo Ma, jika ada yang ingin bertanya kembali dipersilakan. Ada yang ingin bertanya kembali, Ma? Bagaimana Pak Kiki, mungkin ada materi tambahan yang ingin disampaikan atau tinggal menunggu menjawab pertanyaan saja mungkin? Insya Allah cukup. Ya. Cukup. Kalau memang ada yang ada lagi nggak yang mau tanya? Assalamualaikum ada, Pak. Silakan Ibu. Iya, mengenai Edmodo kan kita kalau melihat nilai itu bisa nggak Pak? Maksudnya hasil kerjaan anak kita gitu kan, nilainya bisa nggak dilihat lewat Edmodo gitu? Oh, insya Allah bisa Ibu. Dan siswa pun bisa melihat nilainya. Ya, caranya bagaimana? Nah, baik, saya akan coba bagaimana cara lihat nilainya. Yeah. Kita lihat sebentar ya. Saya share screen terlebih dahulu. Kalau baik, untuk share screen, saya share screen-nya. Nah, bagaimana lihat nilainya? Nah, kita lihat saja di sebentar. Iya, tunggu Kak, ini Kak Mama. Contoh, kita pengen melihat nilai. Sebentar. Kita lihat nilainya. Ini yang bentuknya penilaian dari sisi guru ya. Ini yang kalau dari sisi guru sudah ada nilainya, saya coba keluar dari sisi siswa. Saya keluar dulu. Nah. Baik, masih loading ya Pak Kiki ya? Iya, masih loading. Sebentar Ibu ya. Baik Mas, sambil menunggu Pak Kiki masih menunggu loading, yang ingin bertanya, ya yang ingin bertanya boleh lewat chat ya Mas, nanti akan saya bacakan. Tunggu dulu.
Ini loh. Baik, sudah bisa Kak Kiki? Sebentar ya. Baik. Baik. Mohon bersabar dulu ya, Ma. Ya. Soalnya baru pakai sistem Edmodo ini, Bu. Kemarin-kemarin kan nggak pakai itu waktu sekolah di Jakarta. Oh iya, tidak apa-apa, Ma. Baik, saya coba screen ya. Untuk penilaiannya ya bisa dilihat nanti di tugasnya masing-masing. Contoh misalkan nah contoh misalkan tugas ya dari kelas 3 ya, ada postingan ya ini lihat hasil. Nah, bagian nilainya dari mana? Nah, bisa dilihat di bagian bawah. Nah, di sini nilai Anda. Ya, berarti kalau di sini ada tulisan tidak dinilai, berarti gurunya belum memberikan penilaian ya atau belum dikerjakan. Kalau ini karena saya belum mengerjakan, maka saya tidak dapat nilai. Tapi kalau untuk kuis biasanya otomatis. Ketika selesai mengerjakan, otomatis akan ada nilainya. Ya, nanti bisa lihat dari tugas-tugasnya yang dikerjakan di bagian bawah ada nilai Anda. Ya. Atau saya coba cari yang sudah ada nilainya kelas 6. Ya. Saya pernah mengerjakan soal tugas. Nah, jadi nilainya itu bisa dilihat langsung dari tugas yang sudah pernah kita kerjakan. Contoh misalkan saya pernah mengerjakan soal ini, ya, maka akan ada nilainya bisa langsung tampil di bawah sini. Ya. Jadi bisa Anda lihat nilainya berapa, dan orang tua juga bisa lihat ya, di Edmodo Parents-nya bisa dilihat nilai Anandanya. Ini kalau versi handphone ya, tapi kalau versi laptop beda lagi. Kalau lebih nyaman memang versi laptop. Laptop ya. Betul, lebih nyaman karena lebih bisa terlihat langsung banyak. Ya, semua tugas-tugas itu biasanya dia berbaris nilai-nilainya, apa saja yang sudah pernah dikerjakan, apa saja yang tidak ada nilainya, apa saja yang terlambat mengerjakannya biasanya. Mungkin berarti yang ditampilkan cuma nilainya aja ya Pak? Maksudnya di mana yang salahnya itu enggak berarti? Oh, tidak. Tidak ditampilkan. Tergantung settingan dari gurunya. Kalau ada settingan di gurunya, insya Allah akan ditampilkan salahnya di mana. Tapi kalau berupa tidak ditampilkan, berarti hanya poinnya saja. Oh, ya. Terima kasih Pak Kiki. Sama-sama. Baik, terima kasih Mama. Selanjutnya saya
selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang ada di chat kembali ya Pak Kiki. Dari sebentar. Dari Ibu Desti. Pak, terkait nilai itu kemarin ada evaluasi untuk kelas 3 dan itu alhamdulillah sudah terlihat nilainya dari account student. Tapi ada beberapa soal isian di situnya tertera tidak dinilai. Kalau untuk PG terlihat salah betulnya. Itu apakah otomatis ke convert ke account guru atau guru mengevaluasi ulang untuk nilai-nilai esai? Tadi saya sempat lihat screen share Bapak ada nilai anak-anak di account guru soalnya. Jadi khawatir. Terima kasih Pak Kiki. Oh iya. Jadi ada soal nanti ada yang berupa pilihan ganda dan ada berupa esai. Ya. Kalau pilihan ganda itu bisa langsung otomatis karena di pembuatan soal pilihan ganda ada poinnya dan ada betul salahnya dan diberikan kunci jawaban otomatis ketika anak mengerjakan kalau benar maka otomatis akan tertulis benar. Nah untuk sifatnya esai, nah kalau sifatnya esai tidak otomatis nilainya itu yang memberikan nilainya adalah langsung manual guru. Ya guru biasanya mengecek dulu jawabannya seperti apa dan akan diberikan nilai dan nilainya pun nanti akan dicantumkan di Edmodo-nya. Ya, jadi nggak otomatis ketika mengerjakan dia betul otomatis akan betul karena kalau nilainya esai kan sifatnya banyak opsi. Ya, misalkan jawabannya 1, ya kan anak-anak jawabnya bervariasi, ya sehingga agak kesulitan untuk kalau langsung otomatis penilaian. Makanya diberikan penilaian itu setelah guru itu memeriksa terlebih dahulu, ya baru diberikan nilai secara manual. Baik gitu. Baik, silakan ada lagi? Ya, terima kasih Pak Kiki. Jadi untuk penilaian esai dan isian itu nanti manual dari guru ya Pak Kiki ya. Nah kalau misalkan untuk yang PG nanti dia akan langsung keluar karena skornya jelas salah dan betulnya ya Pak Kiki. Betul. Kalau yang sifatnya PG otomatis penilaiannya. Tapi kalau sifatnya uraian, itu harus diperiksa dulu oleh guru terlebih dahulu, baru akan diberikan nilai. Ya. Gitu. Jadi nanti nilainya keluar. Jadi nanti nilainya keluar setelah guru memberikan grading ya Pak. Ya. Betul, grading. Ya. Ya. Baik Pak Kiki. Ada yang tanya di sini ketika memberikan tugas mohon dicantumkan waktu submitnya. Nah, secara otomatis kalau dibuka dilihat dari penugasan di sana di bagian atas ada tulisan due date-nya atau batas waktu pengerjaan. Ya, tinggal dilihat saja oleh anandanya batas waktunya kapan, jangan sampai terlewat. Ya, contoh di bagian atas ya, saya coba screen share lagi, share screen. Ya. Ya. Nah, tolong diperhatikan di sini bagian atas setiap penugasan akan ada tertulis batas waktu. Nah, ini Ananda dan Ibu Bunda sekalian, ya, tolong diperhatikan batas waktunya, ya. Jadi setiap kuis atau pada tugas-tugas ada tulisan batas waktu. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat, maka bisa jadi kemungkinan tidak bisa dikerjakan kembali. Gitu. Baik, Pak Kiki. Ya. Coba saya akan cek kembali. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi, Mah, Ayah, yang ingin ditanyakan terkait dengan penggunaan Edmodo. Kalau sudah tidak ada, baik. Mungkin kita cukupkan ya. Baik, Pak Kiki. Kebetulan waktunya juga sudah menunjukkan hampir memasuki waktu zuhur ya, Pak Kiki. Betul. Nah, baik, terima kasih. Kalau memang masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing ya Bu ya. Betul, betul sekali. Nanti Siap menerima ya Pak. Nanti insya Allah, betul. Soalnya nanti kami akan coba cari jalan penyelesaian yang terbaik. Betul. Ada closing statement dari Pak Kiki mungkin ingin disampaikan sebelum saya akan menutupnya Pak Kiki? Nah, baik, sedikit pengulangan sedikit ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam mengirimkan tugas anandanya yang pertama adalah batas waktu.
ya, batas waktu tolong diperhatikan, jangan sampai terlewat. Ya, karena ada beberapa guru yang memberikan tugas itu memberikan batas waktunya langsung dikunci. Betul. Ya, jadi ketika sudah terlewat waktunya, nggak akan bisa mengirimkan kembali. Makanya tolong diperhatikan. Ya, yang kedua, cara mengirimkan tugas dilihat dulu. Kalau tugasnya berupa info, ya, tinggal dilihat saja infonya harus seperti apa. Kalau berupa penugasan, maka tolong dikerjakan di penugasannya. Jangan sampai kirimkan via komen atau via WA. Karena nanti di bagian guru itu nggak akan ada pemberitahuan bahwa siswa sudah mengirimkan tugasnya. Ya, kalau memang berbentuk kuis, nah tolong diperhatikan batas waktu pengerjaannya, ya, sampai kapan, dan jangan lupa lama pengerjaannya. Jangan sampai terlewat. Biasanya guru memberikan batas waktu pengerjaan 1 jam sampai 2 jam pengerjaan, itu tolong diperhatikan. Ya, baik, itu saja saya rasa. Baik, sudah cukup Pak Kiki? Cukup, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Kiki yang sudah berkenan untuk sharing pada hari ini dengan Mama dan Ayah Bunda, semuanya yang hebat-hebat ya Pak Kiki ya, karena selama pandemi ini Ayah dan Bunda lah sebetulnya guru bagi anak-anak, seperti itu. Baiklah, kalau saya selaku MC berterima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini, meskipun hari Sabtu, tetap semangat ya Ma, Ayah, untuk belajar bersama. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiki, dan insya Allah nanti kami akan mengirimkan record Zoom pada hari ini jikalau memang ada yang memerlukan. Baik, sudah cukup Pak Kiki? Cukup, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan untuk Ayah, Bunda, dan juga anak-anak. Semangat untuk bertemu hari Senin kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.